Halo, aku Fahri Kurnia, status mahasiswa biasa di UPM. Kali ini aku akan membahas aktivasi anak muda tentang online activism yang gak bakal jauh-jauh dari media sosial dan online campaign. Nah, kita pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya media sosial. Apalagi anak muda nih. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, udah kayak jadi dunia kedua kita, bahkan mungkin udah jadi starter pack smartphone zaman sekarang. Nah, menurut kata data, pengguna internet di Indonesia ternyata mencapai 175,3 juta atau 64% dari total penduduk Indonesia. Dan media sosial menempati urutan kedua dengan rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu sebanyak 3 jam 26 menit dalam sehari. Lama juga ya, itu kalau nilai rata-rata. Buat kaum rebahan, pasti pemakaiannya lebih lama lagi. Apalagi di tengah situasi pandemi corona sekarang ini, di mana interaksi kita sehari-hari berpindah ke dunia maya. Tentu rata-rata jam penggunaan media sosial akan meningkat drastis, dan jumlah kaum rebahan tentunya juga semakin meningkat. Nah, saking gampangnya menggunakan media sosial, dan hampir semua orang menggunakannya, akhirnya banyak aktivitas di dunia nyata jadi sering dilakukan secara online. Entah itu meeting, belajar, cari pacar, atau sekedar tanya kabar. Salah satu aktivitas yang sering kita jumpai di media sosial yakni aktivisme atau yang biasa kita sebut online campaign. Penyampaian informasi melalui internet yang begitu cepat dan juga penggunaannya yang sangat masif, media sosial kini menjadi tempat yang sangat sempurna untuk melakukan suatu aktivisme. Tapi apa itu aktivisme? Aktivisme adalah upaya pergerakan untuk membuat perubahan terkait dengan masyarakat, pemerintahan, atau lingkungan hidup. Contohnya, dengan menandatangani petisi atau dengan melakukan demo atau unjuk rasa. Nah, di era digital ini, aktivisme sering dilakukan secara online seperti memberikan like pada sebuah postingan, mengubah foto profil kita dengan tweetbot, melakukan reshare, retweet, dan memposting dengan menggunakan hashtag tertentu. Pasti kita pernah ngelakuin salah satunya, ya kan? Nah, aktivisme online yang paling gampang dan paling sering kita temui di dunia maya, yakni kampanye menggunakan hashtag. Seperti yang baru-baru ini booming adalah hashtag stay at home, hashtag work from home, hashtag Women's March Day, dan ada yang paling booming sekarang ini adalah hashtag Black Lives Matter. Nah, terus apa hubungannya aktivisme sama aktivasi anak muda nih? Layaknya sebuah panggung sandiwara, para aktivis berlomba-lomba menampilkan image positif melalui sebuah gerakan sosial. Melalui berbagai informasi dengan cara mengunggah video, foto, postingan, retweet, atau dengan memasang tweetbot, ini dapat menunjukkan ketertarikan seseorang dalam suatu isu tertentu. Dan hal ini juga dapat menunjukkan karakter yang ingin ditampilkan seseorang dalam akun media sosial mereka. Atau dengan kata lain, anak muda melakukan aktivisme agar mendapat pengakuan dan perhatian dari orang lain akan eksistensinya. Dengan begitu, mereka merasa telah teraktivasi. Gitu guys. Nah, meski aktivisme hashtag sering ditemukan di sosial media, tetapi banyak juga yang sering menganggap jika hal ini hanya akan berhenti di kegiatan mengeklik saja. Artinya, netizen yang men-share konten berhashtag tertentu hanya sekedar meneruskan aktivitas dari orang-orang di lingkarannya atau hanya ingin meneruskan sesuatu yang sedang trending saja. Lalu kemudian kepedulian mereka akan cepat menghilang dan tidak menyisakan tindak lanjut di masa depan. Hal ini berkaitan dengan selektivisme dan klaudivisme. Nah, apa itu selektivisme dan klaudivisme? Selektivisme adalah tindakan yang mendukung suatu tujuan dengan melakukan tindakan sederhana, tetapi tidak benar-benar terlibat dalam tindakan tersebut. Contohnya, dengan memposting hashtag stay at home, tetapi dirinya sendiri masih keluyuran di luar rumah. Lalu, klaudivisme adalah fenomena di mana seseorang melibatkan diri dalam gerakan sosial, tetapi hanya untuk sekedar eksis untuk memanen pujian atau mencari ketenaran saja. Misalnya,
artis yang memanfaatkan demo untuk ikut terlibat agar dipandang baik oleh fans-fansnya. Nah, kedua motif ini sangat mempengaruhi apakah suatu aktivisme dapat berhasil atau tidak. Selektivisme dan klaudivisme memang membantu sebuah isu untuk menjadi viral. Tetapi, jangan sampai gerakan sosial yang seharusnya penting untuk merubah suatu tatanan justru berakhir sebagai omongan belaka, hanya trending karena orang-orang pencari eksistensi dan tidak ada hasil karena orang-orang yang cuma ikut-ikutan. Nah, jadi kalau bisa jangan cuma ikut-ikutan ya guys, tetapi juga perlu dibarengi dengan aksi nyata. Oke, jadi gitu dulu ya ngomongin aktivasi anak mudanya. Saya Fahri Kurnia, pamit undur diri. Dadah.